berdua akan membawakan podcast dengan tema mental health, remaja hebat, jiwa sehat. Di balik senyum yang kita tunjukkan, di balik ambisi yang kita kejar, terkadang ada rasa lelah, ada beban yang berat, dan ada pikiran yang menyerah. Tapi justru disitulah pentingnya memiliki jiwa yang kuat. Karena mimpi besar bukan hanya butuh kerja keras, tapi juga hati yang waras dan pikirannya tenang. Kita nggak bisa terbang tinggi kalau mental kita runtuh. Nah itu dia tadi. Jangan lupa saksikan berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Rangers, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik dan selalu bahagia ya. Oke, jadi hari ini tuh bakalan ada podcast spesial. Oh my god! Wow! Spesial kenapa sih? Karena kita bakalan ngebahas tentang apa sih berkesinambungannya mental yang sehat dengan mimpi yang besar. Jadi tema kali ini tuh adalah mental health, remaja hebat, jiwa yang sehat. Oke, jadi di sini tuh akan ngadain podcast, kita akan ngobrol-ngobrol tentang mimpi-mimpi dan tentang apa kesinambungannya mimpi dengan mental yang sehat. Oke, di sini dengan aku Adi Muhajriya sebagai moderatornya dan teman-teman finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Oke, boleh dong kita kenalan dari sini dulu, dari sebelah aku. Halo Gen Rangers, perkenalkan nama aku Alira Cecilia Kartika. Kalian boleh panggil aku Alira. Oke, lanjut. Halo Gen Rangers, perkenalkan nama saya Doni Pratama Lugis. Kalian bisa panggil saya Doni. Halo Gen Rangers, perkenalkan nama aku Nabila Natasha, kerap dipanggil Nabila. Oke, jadi kita di sini bakalan bincang-bincang tentang mental. Kadang ya, beberapa remaja, bahkan dominan remaja di Indonesia itu bermuka dua. Muka duanya itu bukan gara-gara dianya ngomong di sini lain, di teman yang sana lain, tapi muka duanya di sini itu dalam artian dia pura-pura kuat, pura-pura senyum, ketawa, bahagia, nggak ada beban sama sekali di depan orang-orang yang ramai. Padahal nyatanya kalau mereka sendiri tuh mental mereka tuh benar-benar hancur, bahkan mereka tuh down banget sebenarnya, tapi mereka pura-pura kuat. Jadi orang-orang yang kayak gitu tuh berkemungkinan besar mempunyai mimpi yang besar juga. Tapi walaupun mimpinya besar, tapi mentalnya nggak sehat, itu gimana cara kita mau menggapai mimpi itu kalau mentalnya nggak kuat ya kan? Oke, jadi mau tanya-tanya dong ini kita ke finalis-finalis yang kece-kece nih, ada Alira, Doni, sama Nabila. Apa sih kaitannya dan kenapa berkaitan mental yang sehat itu dengan mimpi kita yang besar? Boleh dong dari Alira dulu. Kalau aku sih, mimpi itu kan sebuah hal yang besar ya bagi semua orang. Jadi butuh mental yang sehat, mental yang kuat buat capai mimpi-mimpi itu. Jadi hubungan mental dengan mimpi kita itu, kalau mental kita down, nggak kuat, jadi semua mimpi itu bakal kacau. Oke. Kalau mimpi itu bener banget. Kalau misalnya mental kita nggak kuat, mental kita nggak strong nih, itu bakalan merusak mimpi-mimpi kita yang besar. Bahkan bukan hasil dari mimpinya, proses mimpinya nih, mengejar mimpinya ini bakalan terganggu, bakalan amburadul, bakalan rusak gitu, nggak bakalan tercapai pun bisa ya kan. Oke, lanjutkan dari Doni gimana? Oke, kalau menurut pendapat saya, banyak orang yang mempunyai mimpi besar tapi nggak tahu gimana mengelola tekanan ketika mereka gagal. Tekanan yang saya maksud di sini adalah pikiran, hati, dan juga ejekan. Saya sendiri pernah mengalami ini beberapa tahun yang lalu ya. Saya mengalami tekanan pikiran di mana saya gagal. Pikiran saya itu benar-benar hancur memikirkan kegagalan saya ini setiap harinya. Baru hati saya ini benar-benar sedih atas kegagalan yang saya miliki. Selain itu saya juga mendapatkan tekanan ejekan dari lingkungan sosial. Mereka bilang, wah kasiannya gagal, udah capek-capek seleksi malah gagal. Itu tekanan dari lingkungan sosial. Tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa gagal itu adalah proses. Semua orang pastinya pernah gagal dalam berproses kan. Karena mimpi yang besar itu membutuhkan sebuah proses, dan proses itu membutuhkan yang namanya mental yang besar untuk siap jatuh dan bangun. Oke, mungkin itu aja dari saya. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita takut gagal, itu bakalan mempengaruhi proses juga ya kan. Makanya kita butuh mental yang kuat biar kita nggak takut gagal dan malah berpikir kalau kegagalan ini adalah sebuah keberhasilan
keberhasilan sebenarnya, karena kita berhasil mengetahui mana yang kurang dari diri kita, jadi kita bisa memperbaikinya, ya kan? Oke, lanjut dong ke Nabila nih. Mungkin tadi biar mental kita juga sehat, pemikiran kita harus sehat juga untuk bisa menggapai mimpi-mimpi kita. Nah, bisa melakukan aktivitas produktif nih yang bisa membuat pikiran kita sehat secara mental juga. Ya, saya sendiri juga tertekan dengan ucapan-ucapan ya, ucapan-ucapan dari ini teman-teman saya yang membuat saya kayak, kok nggak bisa sih bikin kayak gitu, kok aku sih kalian kayak gitu, kadang dibully gitu. Tapi ya dari situ juga saya bisa mempunyai mimpi saya gitu, bisa jadi bermimpi gitu, bisa bangkit dari kegagalan itu. Itu berarti menjadikan hal-hal ejekan itu sebagai motivasi untuk terus berkembang ya kan, untuk terus bermimpi yang lebih besar lagi itu guys. Jadi pentingnya kalian itu boleh mendengarkan ejekan, tapi jangan seutuhnya didengarkan, disaring-saring juga biar ejekan itu tuh bisa menjadi sebuah motivasi untuk kalian untuk terus berkembang, menggapai mimpi, dan untuk selalu kuat juga. Oke, tadi aku tertarik nih sama cerita Doni. Ada cerita yang menurut aku penasaran banget nih. Mungkin teman-teman juga penasaran. Boleh dong ceritain pengalaman Doni tadi yang katanya dijatuh bangunkan banget ya. Oke, boleh diceritain? Oke, jadi saya itu pada tahun 2024 lalu pernah mendaftar Paskibraka Kota Tebing Tinggi ya. Dan di mana pada tahap seleksi dari awal sampai pertengahan itu saya benar-benar udah excited banget bahwa saya itu proses saya selama ini gak sia-sia, tapi di tahap akhir saya dinyatakan gagal. Dan lebih gak expect-nya lagi ketika sebulan tuh Paski udah jalan latihan, saya dipanggil lagi tuh ke Pemko Kota Tebing Tinggi. Nah tapi di situ saya dinyatakan gagal lagi. Jadi benar-benar menurut saya itu tuh jatuh bangun mentalnya saya diuji, dan ditambah lagi dari tekanan ejekan dari teman-teman di sekitar saya, terutama mereka yang udah lolos. Oke, kalau dari Alira dan Nabila nih ada nggak cerita juga nih? Oke, aku mau dengar dari Nabila dulu deh. Ya, aku pernah juga itu merasa dibully ya, dihina gitu, kayak nggak bisa kayak itu kan, makanya aku nggak kepilih, makanya udah nggak ada namamu di situ. Itu buat saya nggak banget gitu kak. Kayak memang nggak bisa lagi buat ngikuti kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu saya memikirkan nggak itu doang, nggak terpatok sama hal itu juga, dan tak terpatok dengan perkataan mereka bukan berarti kita nggak bisa, kita bisa melakukan itu, dan buktinya saya bisa berada di sini dengan keadaan sehat. Oke, itu guys, jadi kita nggak boleh berpatokan sama satu pengalaman doang. Kita boleh nyerah. Maksud dalam nyerah itu kayak istirahat bentar aja, tapi nggak boleh seutuhnya nyerah. Kita itu harus berkembang lagi, kita harus mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang positif. Dan dari cerita Doni dan Nabila ini, itu kita udah bisa ngambil kalau misalnya kegagalan itu, ejek-ejekan orang itu nggak bisa sama sekali untuk memutuskan harapan kita untuk maju. Karena semua itu ada di kendali kita. Mau kita lanjut atau mundur, itu ada di kendali kita. Tapi usahakan untuk selalu maju dan menjadikan semuanya itu sebagai motivasi. Oke, boleh dong ini dari Alira, gimana ceritanya? Kalau aku, kebetulan keluarga aku broken ya. Di dalam rumah itu tuh selalu meledak-ledak gitu loh emosinya. Jadi kadang kalau mau ngomong juga minta support tuh bingung ngomongnya, udah minta pun takut salah mengartikan, orang tua salah mengartikan gimana mau support kita, dan kita juga salah mengartikan gimana bentuk support dari orang tua kita. Aku mikir kayak, oh cari support dari temen kali ya, dan untungnya teman-teman aku juga bisa mensupport aku dengan baik gitu. Oke, kalau dari Alira ini memang dari keluarga ya guys. Memang nih untuk ibu-ibu atau bapak yang orang tua di rumah nih, itu jadikan contoh ya, ini suatu penyuaraan nih dari remaja, dari seorang anak nih untuk didengarkan. Jadi sebenarnya kita itu di keluarga, di segala sisi itu harus ada validasi, mau itu dari anak ataupun orang tua, harus saling memahami. Orang tua tahu nih, si anak ini ngasih tahu apa
motivasi yang harus diberikan, dan orang tua ini juga harus tahu apa motivasi yang dimaksud anak, jadi saling mendengarkan gitu loh. Jadi di keluarga itu harus ada yang namanya keterbukaan dan harus memberikan ruang yang nyaman sebenarnya rumah itu. Dan lingkungan pertemanan yang kayak kata Halira tadi itu memang penting banget. Kita harus mencari lingkungan pertemanan yang baik, lingkungan pertemanan yang positif, karena kita nggak mungkin juga minta motivasi di lingkungan keluarga atau pertemanan yang toksik, karena mereka bakalan jatuhnya bisa aja tuh mental health kalian tuh bakalan terganggu, karena mereka pasti bisa aja jadi mental kepiting ya, kayak nggak bisa melihat orang sukses gitu. Jadi memang penting banget untuk lingkungan support dan saling tahu, saling paham lah ya. Oke, dari dengar cita-cita kalian ini pas jatuh bangun ya, itu gimana sih cara kalian untuk bangun? Tadi kan ceritanya kan tentang jatuhnya kalian. Cara kalian untuk bangun biar terus-terus bisa maju, bisa terus tak mengindahkan kata-kata orang gitu. Itu gimana? Cara kalian untuk menjaga mental kalian itu tetap aman walaupun banyak nih dor penekanan dari segala sisi, mau itu pelajaran dan challenge kita nih banyak banget kan. Itu gimana cara kalian tetap membuat mental kalian itu aman walaupun sedang sibuk, walaupun sedang banyak tekanan ini? Aku mulai dari ini dulu. Oke, jadi ketika saya sedang sibuk dan juga saya harus menyesuaikan ya dengan mental saya itu membuat jadwal setiap harinya, yaitu jadwal waktu di satu buku. Kegiatan saya hari ini itu apa aja, jadi di sela-sela kegiatan yang kosong itu saya isi dengan bermain, nongkrong sama teman, berbicara dengan keluarga, khususnya mama saya yang menjadi support system terbaik dalam hidup saya, berolahraga, dan banyak kegiatan hal positif lainnya yang saya lakukan. Karena menurut saya mengejar mimpi itu tidak perlu terburu-buru. Yang penting kita bisa optimis dan mencapai sebuah mimpi itu. Ibarat kata jadilah seperti seekor kura-kura ya, yang pelan-pelan tapi bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Oke, itu ada filosofinya kayak kura-kura ya kan. Dan memang benar banget, kita itu memang nggak boleh terlalu terburu-buru untuk mengambil sebuah keberhasilan. Kita tuh harus mengikuti prosesnya, kita harus santai-santai sih, tapi santai-santainya itu yang bermutu ya kan. Dan juga untuk soal bagi-bagi waktu itu memang penting banget, karena apalagi tadi tidur ya kan. Kalau kita kecapean nih, kita nggak kurang tidur, kita sakit, itu pasti bakalan berpengaruh juga ke mental kita. Karena kalau fisik baik, mental harus baik. Pokoknya kedua ini, antara mental dan fisik itu memang benar-benar harus berkesinambungan. Kalau salah satunya aja yang sehat, itu pasti bakal rusak semuanya sih. Dan kenapa gitu? Karena kalau kita sakit, bakal banyak target-target yang tertinggal. Target-target tertinggal itu bakal buat kita stres. Karena nggak terselesaikan dengan waktu yang cepat, ya kan? Oke, jadi ingat ya guys, ke proses itu nggak boleh terburu-buru. Untuk menggapai sebuah keberhasilan kita nggak boleh terburu-buru. Kita harus mengikuti alur prosesnya itu dengan santai dan menjaga kesehatan diri kita juga. Oke, boleh dong Kak Nadia? Terima kasih Arin. Mungkin biar kita tetap sehat juga, aku melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Seperti mungkin aku suka tuh lihat adik-adikku latihan nih, soalnya aku juga salah satu anggota marching band. Selain dari itu, aku juga suka buat cerpen buat diri aku, mencurahkan isi hatiku dari cerpen itu juga. Ya, tetap bisa berpikir positif lewat cerpen itu juga sih. Itu jadi. Oke, kalau Nabila ini kegiatannya itu bisa menghasilkan sebuah prestasi. Jadi hal-hal yang kalian buat itu sebenarnya guys, itu kalau dikembangkan bisa jadi prestasi. Contohnya curhat bisa lewat cerpen tadi ya kan. Nah, cerpen itu bisa jadi sebuah karya, jadi sebuah prestasi untuk diri sendiri karena udah bisa buat cerpennya kan. Dan kita juga memang benar harus bisa membahagiakan diri kita sendiri, membuat kita happy. Karena kalau kita happy, benar-benar happy, itu semuanya bakalan baik-baik aja, bakalan happy-happy aja. Oke, jadi gitu guys. Kalau misalnya
kita udah happy, kita udah seneng nih. Jadi kita tuh bakalan gampang nih, bakalan mudah untuk menjalani proses-proses kita. Kalau kita berpikir positif lagi nih, jangan terlalu overthinking ya kan. Oke, kita lanjut ke Alira nih, gimana? Kalau aku setuju sih sama Dodi sama Jujila. Kita buat jadwal, ngatur waktu, dan aku sih enjoy aja sih Din. Kayak waktu kemarin kan kita ada drama ya, kumpul sama mereka, ketawa-ketawa, cerita-cerita. Jadi enjoy aja sih. Oke, jadi kalau Alira itu dia suka banget tuh cara untuk membuat mentalnya tuh sehat. Dia tuh melakukan hal-hal yang ada di sekitarnya tuh dengan happy, dengan enjoy aja, santai aja, nggak perlu dibawa tekanan ya kan. Oke, bagus-bagus banget cara-cara mereka. Mungkin Gen Rangers di rumah nih bisa untuk contoh dari mereka, kayak ada yang buat happy setiap hari, yang dengan cara tidur, melakukan hal-hal yang happy, dan untuk nulis juga bisa gitu ya guys. Mungkin ada di teman di rumah, ada yang hobinya nyanyi, mungkin bisa nyanyi. Dengan hal-hal kecil itu mungkin bisa membuat kita bahagia, karena kebahagiaan orang itu beda-beda pastinya. Oke, jadi kali ini kan calon duta genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025 nih ya kan. Pasti ada dong mimpi-mimpi besar kalian. Oke, aku mau nanya ke kalian nih. Pertama nih ke Nabila dulu deh. Gimana mimpi Nabila sebagai calon duta genre tahun 2025? Nah, aku sendiri pengen tuh buat teman-teman sekalian yang terhindar dari stunting. Kenapa pentingnya mencegah stunting itu guys? Biar kalian tuh pada tahu kenapa pentingnya tuh obat tablet tambah darah. Yang kalian main-mainin itu guys, bukan untuk mainan, itu membazir. Padahal itu penting banget guys. Itu mahal sih kalau memang buat dibeli sendiri. Padahal itu udah dikasih dari pihak sekolah, dari puskesmas juga udah ngasih tahu. Itu penting buat diminum. Kenapa dimain-mainin? Nah kalau gitu harus minum guys. Jangan pada nggak minum ya guys. Nah itu aja deh. Jadi dari Nabila nih, dia itu mimpinya ingin ngajak teman-teman, khususnya yang cewek nih ya kan, untuk minum obat tablet tambah darah yang diberikan oleh pihak sekolah, bukan malah dimain-mainin. Karena memang benar ya, obat tablet tambah darah ini tuh memang benar-benar penting, karena cewek nih, kita ada siklus menstruasi dan kita bakalan kurang tablet tambah darah. Itu bakalan berpengaruh untuk ketika kita nanti kalau udah besar, kita udah menikah, kita hamil, dan itu bakalan berpengaruh ke anak kita. Kalau kita udah anemia nih dari masa remaja, berkemungkinan besar anak kita itu bakalan menjadi stunting. Dan nggak itu aja, di masa remaja juga, kalau misalnya kita kekurangan tablet tambah darah, kita tuh bakalan pucat, kita bakalan lemas. Jadi kita tuh bakalan merusak mental juga, ya kan? Gara-gara kalau kita lemas, kita nggak males nih ngapa-ngapain, males jadi ngerjain sesuatu, jadi capek, gampang capek. Jadi kerjaan-kerjaan yang seharusnya dikerjakan jadi nggak terkerjakan gara-gara kita lemas gitu. Oke, boleh dong lanjut nih ke Alira. Oke, kalau aku sih kayak tema One World Tiba kemarin, Gen Z berani suarakan duka. Aku bakal lebih ngajak teman-teman aku buat berani menyuarakan isi hatinya, berani menyuarakan luka-luka di dalam dirinya. Karena kan kita remaja-remaja yang katanya untuk Indonesia emas ya. Jadi aku akan ajak teman-teman aku buat lebih berani menyuarakan isi hatinya. Oke, kalau dari Doni ini apa mimpi besarnya? Oke, mimpi besar saya sendiri sih bakalan mengedukasi para remaja ya, khususnya di Kota Tebing Tinggi ini, dengan yang namanya Ultangen, ular tangga genre ya, dimana setiap nanti lemparan dadu itu akan ada materinya. Nah, jadi setiap materi itu berisi sebuah bimbingan, contohnya nih kayak usia produktif dalam pernikahan dini, stunting, baru depresi yang berlebihan, banyak lagi materi-materi lainnya. Mungkin itu saja sih dari saya. Oke, jadi mimpi besarnya Doni itu untuk memberikan edukasi tentang virus-virus genre ke remaja-remaja. Mimpinya bagus, mereka semua punya mimpi yang bagus, termasuk tentang menyuarakan tadi ya kan, menyuarakan isi hati para remaja. Kita memang punya hak guys,
khususnya untuk para remaja-remaja, karena semua manusia itu punya hak untuk bersuara. Jadi jangan terlalu dipendam. Kalau kita memendam semua dalam diri kita, karena tuh makin lama bakalan menumpuk, makin besar, makin banyak, itu bakalan terkena di diri kita sendiri. Bisa bakalan depresi, melukai diri sendiri, bahkan bisa loh melukai orang lain karena kita terlalu kesal, emosi terlalu ditumpuk ya kan. Jadi bagus banget nih, ada yang mau untuk cewek nih untuk mencegah stunting, ada yang menghindari virus-virus genre, ada juga yang mau mengajak teman-teman remaja untuk bersuara. Jadi ini mimpi yang besar, mimpinya tuh mimpi sederhana tapi berdampak yang besar untuk remaja-remaja, untuk Gen Z, untuk kita-kita yang ada di rumah dan untuk teman-teman semua yang lagi nonton. Oke, karena udah bahas mimpi, udah tahu nih kalian tentang kesehatan mental, boleh dong kasih kata-kata hari ini kayak refleksi aja gitu, refleksi tentang podcast kita hari ini tentang mental health. Boleh dong mulai dari Nabila dulu. Oke, jangan pernah nyerah. Kamu bukan hancur, tapi kamu sedang berproses. Jangan pernah nyerah. Untuk kita semua tetap semangat dan tetap lebih produktif dan menjadi remaja sehat. Oke, itu tegas banget loh tadi katanya. Kita itu bukan hancur, tapi kita itu mau tumbuh untuk berproses. Jadi hancur kalian itu jangan ngestak hancur. Walaupun kalian jangan biarin reruntuhan itu di situ aja, tapi kalian coba bangun satu persatu atau kalian cari tempat lain untuk membangun sesuatu yang baru lagi ya kan. Jadi jangan nyerah. Oke, boleh dong lanjut dari Aliran. Oke, kalau aku gagal dan sukses dan bangkit itu hal yang selalu berdampingan. Jadi apapun yang terjadi di hidup kalian, sedaun apapun mental kalian harus tetap bangkit, kejar seluruh mimpi kalian, karena kita semua remaja-remaja kuat, jadi tetap harus bangkit. Tetap harus bangkit. Tuh dari Alira harus tetap bangkit walaupun kita gagal, karena semua orang itu kuat, cuman dianya belum menemukan bagaimana cara dia untuk kuat ya kan. Mereka tuh bisa kuat tapi mereka masih nyaman di dalam kondisi yang lemah ya kan. Jadi kalian semua itu harus cari titik kuat kalian. Kalian sebenarnya kuat tapi kalian belum sadar aja kalau kalian tuh kuat. Oke, lanjut dong ke dulu. Oke, kata-kata saya hari ini ya. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses untuk menuju mimpi yang besar. Jangan sampai karena satu kegagalan bisa merusak mimpi-mimpi kalian. Percayalah, setiap mimpi wajib diperjuangkan meskipun jalannya tak selalu mulus seperti yang kita pikirkan. Potong besi itu bisa merusak karena karatnya sendiri. Jadi jangan sampai diri kalian rusak karena pikiran kalian sendiri. Seperti kata Insinyur Soekarno ya, mungkin kita boleh bermimpi setinggi-tinggi mungkin. Nah, ketika kita jatuh, maka kita akan terjatuh di antara bintang-bintang. Mungkin itu aja dari saya. Oke, jadi kita bakalan jatuh di antara bintang-bintang yang cerah nih ya kan. Lihat dong, jadi dari kata-kata mereka ini bisa menjadi motivasi untuk kalian. Kalian tuh harus berpikir kalau kegagalan itu sebenarnya adalah proses dari keberhasilan. Kalau kalian gagal, kalian jangan nyerah. Kalian boleh beristirahat. Tapi kalian harus janji untuk terus mencoba lagi sampai kalian berhasil. Oke. Dan itu aja, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton di rumah, untuk Gen Rangers yang udah meluangkan kesibukannya, meluangkan waktunya untuk nonton podcast Satu Mimpi pada hari ini. Oke, jadi itu aja, semoga podcast hari ini bermanfaat. Mungkin kita bisa salam genre dulu ya. Oke, salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre sumut, mantap kali ha. Genre tebing tinggi, riba sude. Pilgub Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Satu langkah, satu tujuan, satu mimpi. Dari semuanya,